perkenalkan nama saya Putri Mulyani. Dalam video ini saya ingin membahas mengenai pembagian metode biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Tujuan saya membuat video ini, saya ingin memenuhi tugas saya di mata kuliah akuntansi manajemen. Pertama, mengapa biaya campuran dapat menimbulkan masalah pada saat pengklasifikasian biaya dalam kategori tetap atau variabel? Kenapa ya? Di dalam biaya campuran, untuk memisahkan antara biaya variabel dan biaya tetap hanyalah informasi penggunaan jumlah biaya dan aktivitasnya saja. Maka hal ini sulit untuk mengidentifikasi mana biaya tetap dan biaya variabel karena tidak adanya patokan ukuran penggunaan biayanya tersebut. Nah, itu dia mengapa biaya campuran itu sewaktu-waktu dapat menimbulkan masalah. Karena tadi jawabannya ya. Kita lanjut aja ya. Nah, biaya campuran itu aku kasih tahu nih, ada 3 metode perhitungan. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, aku mau kasih tahu nih, kalau metode scatter plot itu adalah langkah pertama yang baik untuk memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Kenapa? Karena di grafik scatternya itu bertujuan untuk memahami asumsi hubungan linear biayanya tersebut itu wajar atau tidak. Memisahkan biayanya itu menggunakan acuan titik potong, di mana acuan titik potong ini memberikan perkiraan komponen untuk biaya tetap dan kemiringan garis untuk menandakan estimasi biaya variabelnya. Scatter plot memisahkan biayanya itu menggunakan acuan titik potong, di mana acuan titik potong ini memberikan perkiraan komponen untuk biaya tetap dan kemiringan garis untuk menandakan estimasi biaya variabelnya. Next, kita lanjut aja. Sekarang kita membahas metode yang kedua, yaitu metode tinggi rendah, di mana metode ini untuk menghitung biaya tetap dan biaya variabelnya itu menggunakan persamaan garis lurus. Nah, di mana patokannya itu antara titik terendah dan titik tertingginya. Selanjutnya itu adalah metode scatter plot dan metode tinggi rendah itu kenapa berbeda? Ya pasti berbeda lah ya, karena tadi kita udah bahas metode scatter plot itu menggunakan acuan titik potong dan kemiringan garis, sedangkan metode tinggi rendah itu menggunakan persamaan garis dan patokannya itu antara titik terendah dan titik tertingginya. Pasti jelas berbeda lah ya. Nah, selanjutnya itu keunggulan metode scatter plot antara metode tinggi rendah. Nah, kalau metode scatter plot itu ia menganalisis data berupa visual yang menunjukkan antara garis dan diagram, jadi lebih mudah. Sedangkan kalau yang metode tinggi rendah itu hanya menunjukkan biaya dan aktivitas apa aja yang terjadi. Selanjutnya ada loh keunggulan antara metode tinggi rendah dan metode scatter plot. Jadi kebalikan yang tadi ya. Nah, kalau metode tinggi rendah itu dia mempunyai objektivitas, kan dia punya dua garis. Jadi manajer dapat memilih ketetapan yang cepat antara dua garis tersebut. Sedangkan kalau scatter plot itu dia tidak bisa memilih garis yang terbaik karena kan dia hanya memiliki acuan titik potong, tapi dia tidak memiliki dua garis halnya dengan metode yang tinggi rendah itu. Nah, selanjutnya kita membahas metode yang terakhir, yaitu metode kuadran terkecil, di mana kuadran terkecil ini untuk menentukan biaya variabel dan biaya tetapnya itu menggunakan persamaan garis lurus. Nah, kenapa metode kuadran terkecil ini lebih baik antara metode scatter plot dan metode tinggi rendah? Karena metode ini lebih cermat dan lebih objektif dalam mengumpulkan suatu data pada saat ketika menghitung rumus biaya-biayanya. Oke, pembahasan saya sudah selesai. Tadi tentang biaya campuran, biaya tetap, biaya variabel, dan metode scatter plot, tinggi rendah, dan kuadran terkecil. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.